logikanya gamelan dengan ketinggian sudah mencapai di atas 2000 mdpl, nggak mungkin lah ada suara gamelan. Yang kebetulan Mas Yusuf juga main gamelan juga ya? Iya. Kenapa nggak bawa gamelan juga pada saat naik? Niatnya mau bawa gamelan dan saya mau ikut main juga, tapi nggak mungkin juga. Kenapa? Nggak mungkin lah ya. Takut pada kabur semua? Kabur karena gamelannya kayak es kembang. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Yusuf. Halo Mas Yusuf, apa kabar? Ya, baik. Nah, kali ini Mas Yusuf akan menceritakan kisah horornya saat pendakian di Gunung Slamet. Seperti apa cerita horornya? Langsung aja kita tanyakan ke Mas Yusuf. Silakan Mas Yusuf, seperti apa pengalaman horor yang pernah sampean alami? Awalnya pendakian ini awal pendakian di tanggal 19 Juni 2022 kemarin. Awalnya saya bersama 5 orang teman saya berjalan menuju ke pendakian Gunung Slamet via Permadi, Guci. Mungkin sudah pada tahu jalur-jalur tersebut lah, mungkin bisa dibilang jalur terlandai dan emang buat para pemula. Jadi saya beranikan diri untuk membawa teman-teman saya ke situ. Dan di situ saya bawa 3 orang yang sudah biasa nanjak dan emang 2 orang masih pemula. Makanya saya beranikan diri untuk membawa mereka karena di jalur itu sangat landai. Awal mula tidak terjadi apa-apa seperti biasanya, seperti pendakian biasa. Kita packing siang. Ya, kita mulai pendakian tuh sekitaran jam 1 siang. Jam 1 siang itu masih seperti biasa, masih senang-senang. Awalnya ya berjalan dengan lancar, kita ngelewatin dari mungkin dari pos registrasi menuju ke pos 1 itu lumayan agak lama, memakan waktu kisaran untuk pemula itu 2 jam. Dan di situ perjalanan dari pos base camp ke pos 1 berjalan cukup bisa dibilang ya lumayan banyak kendala lah. Dari awal saja saya udah merasa oh ini takutnya ada apa-apa di atas atau di jalan gitu kan. Karena kan dari salah satu anggota kami itu ada yang lagi halangan ataupun head. Tapi usut ternyata di situ orang itu emang boleh nanjak dengan syarat tertentu, atau bisa dibilang mitosnya orang situ tidak boleh berkata asal sembarangan, jorok ataupun segala macam. Kita beranikan lanjutkan jalur pendakian. Di situ teman saya ada 1 orang yang emang dia bisa melihat dunia lain, dalam artian dunia di samping indigo kita lah ya, namanya Mbak Ica namanya. Itu emang bisa melihat seperti itu dan juga bisa merasakan. Kalau saya sendiri orangnya tidak bisa melihat tapi bisa merasakan. Ya, jujur tidak bisa melihat. Ya macam-macam seperti itulah, semua bisa merasakan. Ya mungkin apa yang dirasakan Mbak Ica sama ya dirasakan saya juga sama. Jalur pendakian pas nyampe Kali Semlurup namanya kalau nggak salah. Itu di situ hujan, bukan hujan biasa tapi kayak hujan kabut. Terus pandangan kita bisa dibilang berjarak cuma 1 meter pandangan karena tertutup kabut semua. Di situ kita terpisah antara 2 rombongan, ya. Yang rombongan para pemula itu dengan saya itu duluan, dan ada teman saya 2 orang namanya Acung dan Mangwah itu dia paling belakang karena mungkin dia bisa dibilang membawa logistik ya. Jadi dia orangnya ya pendaki-pendaki nyantai lah, bahasanya pendaki-pendaki saanjoge kata orang Jawanya. Jadi dia nyantai. Akhirnya kita terpisah di jalur pendakian antara pos base camp menuju pos 1. Di situ nunggu lama sekitaran setengah jaman karena mungkin pandangan kabutnya juga masih tebal, jadi nggak kelihatan segala macam. Akhirnya kita putuskan ya udah kita tunggu dulu sampai hujannya reda, kabutnya juga hilang. Setelah nunggu setengah jam, akhirnya kita bertemu
udah bergabung kembali, dan si Ica pun mungkin ya dengan segala keindigoannya dia bilang itu tadi ada yang nyapa banyak ini. Ya saya mau biarin saja gitu. Namanya itu dia yang tahu. Yang penting anak-anak yang lain jangan pada tahu, terutama yang pendaki pemula tersebut ada 2 orang. Nah itu nyapanya kayak gimana katanya? Kayak semacamnya melihatkan wujudnya, Mbak Ica tersebut ya. Yang mungkin yang tahu Mbak Ica doang. Jadi yang lain gak pada tahu. Kalau untuk saya mungkin bisa merasakan doang ya, tidak bisa melihatnya. Yang sampean rasakan kayak gimana waktu? Yang saya rasakan tuh hawanya itu di situ dingin, tapi yang saya rasakan panas merinding. Itu badan saya anget, panas. Pasti kalau emang seperti itu pasti anget. Jadi setelah itu kita lanjut pendakian, dan yang teman-teman yang lain juga melupakan ya masalah-masalah yang hujan, kabut. Kita lanjut pendakian sampai pos 1. Sampai pos 1 kita sampai dengan jarak tempuh waktu 2,5 jam. Karena mungkin kendala jalan licin segala macam ya, dan suasana juga mungkin bisa dibilang mencekam. Dan pada waktu itu pendakian itu bisa dibilang cuma hanya beberapa pendaki saja. Yang lainnya katanya sudah nyampe di atas puncak, dan pada hari itu siang itu cuma ada 3 kelompok saja yang mendaki, dan 2 kelompok itu sudah berlalu sekitaran sejam yang lalu. Jadi kita yang paling terakhir. Setelah sampai pos 1 kita lanjut ke pos 2. Dari pos 1 ke pos 2 itu kisaran waktu 1,5 jam. Dari jalan pos 1 ke pos 2 lumayan cukup landai juga, dan kita tidak ada masalah apa-apa. Mungkin dengan jalur yang becek juga ya. Terus dari pos 2 sampai ke pos 3 kita nemuin bapak-bapak sama anak kecil yang katanya terpisah dengan ibunya, karena ibunya sudah naik duluan dengan anaknya yang satu laginya. Pas kita lanjut perjalanan menuju ke pos 3, dari atas ada pendaki yang turun. Ya larilah kayak tergesa-gesa seperti itu. Dia bilang ada orang kesurupan di atas lah, ada orang terkilir cedera di atas gitu. Yang pas disamperin itu ibu-ibu yang tadi, yang si istrinya bapak tersebut. Di tengah-tengah jalur pendakian antara pos 2 dan pos 3 itu beliau mengalami kram dan kesurupan. Kesurupannya itu bisa dibilang gonta-ganti ya. Itu real ya, nggak bohong. Gonta-ganti itu antara bisa ada pertama dia kesurupan harimau, kedua dia ular. Oh, masuk dulu harimau, habis keluar ada yang masuk lagi. Ya namanya kita bukan ustadz, bukan apa ya, bukan yang bisa nyembuhin orang kesurupan ya. Kita berdoa apa adanya aja. Yang penting dia sadar, tenang. Masih dalam suasana gerimis waktu itu. Gerimis siang-siang lah ya. Siang gerimis dan kabutnya juga turun. Si teman saya, si Mbak Ica sebut nggak berani untuk ngedeketin si ibu tersebut, karena mungkin dia ngerasa tahu bahwa oh ini ada sesuatu di situ. Ya, dan saya pun bisa dibilang saya doang yang bisa ngertiin si Mbak Ica tersebut. Yang lain mah ya di bawah fun aja. Yang penting mereka nanjak sampai atas gitu. Di situ Mbak Ica nggak mau ngedeketin. Dia bilang ada ular gede. Di Mbak itu. Samping Mbak itu. Samping ibu itu. Ada ular gede bilang. Terus pas telusuri udah sadar segala macam ibunya. Akhirnya si Mbak Ica berani ngedeketin. Pas disamperin, ya emang ternyata ibu tersebut, kata Mbak Ica, awalnya emang tidak permisi. Ya mungkin mitosnya orang Jawa tuh gimana, saya juga nggak percaya. Namanya hal-hal seperti itu antara ada dan tiada gitu. Setelah itu nggak permisi gimana, maksudnya dalam pas artian nanjaknya atau pas nanjaknya ataupun ya kata mitos orang Jawa tuh kesandung atau gimana, atau nabrak dia yang lagi diem, ataupun dia memetik apa gitu, ataupun tangannya dia metik segala macam. Pokoknya ya yang membuat dalam artian penghuni situ tidak nyaman, terganggu ya. Ya, situ saya mikir, saya
baru nyampe pos 3 saja sudah seperti ini. Dalam artian masih udah banyak halangan, kayak dari awal hujan, turun kabut, ya kan? Terus ada orang kesurupan juga gitu kan. Setelah lewat itu kita lanjut antara dari pos 3 ke pos 4. Dan itu mungkin bisa dibilang pos 4 itu terakhir. Bukan terakhir sih, lebih terakhir tuh ada pos 5, pos 6, pos 7, pos 8. Pos 4 tuh pos camp. Jadi pos untuk area ngecamp. Itu batas untuk area camp. Biasanya di situ. Di perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu makan waktu cuma paling setengah jam. Dengan setengah jam itu kita tempuh dengan jarak 1 jam. Karena kita bawa pemula, bawa orang-orang yang baru nanjak gitu kan. Mereka mah yang penting tahu have fun aja. Di tengah perjalanan hal yang serupa saya rasakan serta juga dengan Mbak Ica. Itu sore-sore itu kisaran jam 5 lebihan, hampir setengah 6, itu ada orang suara main gamelan di antara pos 3 dan pos 4. Yang denger itu hanya Mas Yusuf dengan Mbak Ica. Saya dengan Mbak Ica. Dan itu yang lain enggak itu yang pemula? Dan itu jarak antara saya dan Ica itu, Ica di depan, saya paling belakang. Saya posisi paling belakang. Dan di belakang lagi mungkin ada si teman saya yang 2 orang itu, si Mango dan Acung. Mungkin dia nggak tahu, nggak kedengeran kayaknya. Dan itu jarak antara saya dan Ica jauh, dipisahkan oleh 3 teman saya itu yang di tengah. Dan itu saya dengar sendiri suara gamelan. Itu dengernya suara gamelan tuh jauh banget. Saya dibilang kayak mau hilang suaranya, tapi denger gamelan pelan. Ya saya mikirnya ya udahlah. Tapi emang di ketinggian segitu tuh harusnya nggak ada suara yang bisa. Kalau menurut secara logika itu, secara logika sound orang hajatan aja nggak kedengeran, apalagi gamelan yang sekecil itu. Dalam artian suaranya yang nggak pakai mic gitu. Ya logikanya gamelan dengan ketinggian sudah mencapai di atas 2000 mdpl, nggak mungkin lah ada suara gamelan. Yang kebetulan Mas Yusuf juga main gamelan juga ya? Ya. Kenapa nggak bawa gamelan juga pada saat naik? Niatnya mau bawa gamelan dan saya mau ikut main juga, tapi nggak mungkin juga. Kenapa? Nggak mungkin lah ya. Takut pada kabur semua? Kabur karena gamelannya kayak es kemong. Kan mulai. Terus oke, lanjut ya. Silakan. Setelah itu suara gamelan jauh bisa didengar jauh, itu kayak mulai hilang. Ya udah saya biarkan, karena mungkin ya bisa dibilang saya pernah naik, sebelum naik Gunung Slamet ini saya pernah naik Gunung Lawu juga dan mendengar hal yang serupa, makanya saya anggap biasa saja. Ya udahlah, mungkin sudah biasa kayak gini ya kan, antara hal gaib dan juga halnya manusia gitu ya. Pas nyampe pos 4 itu kisaran jam 5:30, hampir maghrib 5:30 lah, ya 5:30. 5:30 dengan cuaca yang masih gerimis dan juga kabut yang turun serta yang sudah mau gelap. Kita diriin tenda, di sela-sela diriin tenda si Mbak itu nyamperin saya. Wah, tadi dengar suara gamelan. Iya, apa? Iya, saya juga dengar katanya. Ya udah, terus mau gimana ya kan? Namanya di dunia, jadi bilang kata orang Jawanya alas gitu kan. Iya. Tempatnya para dedemit seperti itu, ya udah biarin. Mereka cuma mau nunjukin ini loh saya ada gitu. Tapi bener-bener yang lain nggak ada. Bener-bener yang lain nggak dengar. Ya mungkin. Tapi sempat ditanyain apa nggak berani juga sampean? Saya nggak boleh nanyain. Takut memang mereka tidak nyaman. Tapi pas ditanyain kayak gitu jadi takut ya. Betul, makanya sudah biarkan. Intinya kalau mereka dengar pasti mereka bilang. Di situ setelah sudah bikin tenda, kita bermalam di situ di pos 4. Malam itu berjalan lancar, dalam arti tidak halangan apa-apa. Sampai tengah malam kita mau summit, dalam arti summit itu mau muncak ke atasnya ya, atas gunungnya itu. Kita summit, rencana kita jam 2 atau jam 3. Berhubung cuacanya yang emang begitu ekstrim pada saat itu,
Tidak hujan, tidak turun kabut, tapi angin kencang. Angin kencang, dan nggak biasanya tuh di Gunung Slamet angin kencangnya seperti itu. Makanya firasat saya, ini kok nanjak, kok banyak halangannya, banyak kayak ya udahlah fenomena alamnya gitu. Saya anggap itu hal yang biasa. Mungkin bagi yang lain ini hal yang luar biasa karena mungkin pertama kali gitu. Kita summit itu nanjak kisaran jam 4:30-an. Estimasi nanjak itu dari pos 4 ke pos puncak itu menuju puncak itu kisaran 4-5 jam untuk pemula. 4-5 jam untuk sampai puncaknya tersebut. Kita berjalan dengan persiapan yang emang cukup siap ya, dengan pakaian yang rapat, segala rapat macem. Terus emang pos air itu di pos 4, pos terakhir. Kita berjalan sampai pertengahan pos 4, pos 5. Dan itu mungkin yang saya dengar itu banyak ya hewan-hewan berkelantungan lah. Mungkin entah itu monyet, entah itu dinosaurus atau apa, nggak tahu saya ya. Yang penting jalan lurus saja. Di sela-sela pos 4, pos 5 kita tidak ada halangan segala macam sampai pos 5 itu waktu jam 6 pagi sampai jam 6. Di situ sudah mulai terlihat keanehan kembali jam di 6 si Mbak Ica tersebut ya. Dan saya juga sudah merasa kayak malas nih mau ke puncak gitu, karena melihat cuacanya yang emang anginnya gede dan juga di situ tidak berkabut dan juga tidak hujan, tapi angin cukup gede. Di situ kita istirahat. Saya melihat Mbak Ica teman saya itu yang sedang kayak duduk sendirian, memisahkan dengan rombongan, memisahkan diri. Dia ngelamun, pas saya samperin, saya bilang kenapa? Mau turun lagi, mau naik? Diam, pas diam saya tabokin lagi. Jadi terserah katanya. Nah, dalam hati ini sih udah kayaknya hampir berpindah alam nih kayaknya. Ya kan? Terus katanya kayak teman-teman yang lain, ini mau lanjut atau tidak katanya. Mau lanjut atau enggak? Kalau untuk orang-orang yang baru pemula mah mungkin mereka saking semangatnya ya udah dalam keadaan capek ya udah lanjut nyampe sini katanya. Lanjutlah sampai pos 5 Watu Ireng namanya. Mungkin buat para pendaki yang sudah ke Slamet mungkin tahu pos Watu Ireng lah. Itu kita di situ batas vegetasi antara tumbuhan dan juga bebatuan. Jadi setelah itu tuh udah tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ada ya bebatuan semua. Ya. Setelah naik itu anginnya kenceng banget, angin kenceng. Sampai mungkin saya juga yang biasanya dari pos Watu Ireng ke puncak itu cukup memakan waktu 2 jam, itu bisa nyampe 3 jam karena mungkin anginnya kenceng. Dan itu cukup bahaya sekali kalau untuk pendaki-pendaki yang emang kurang bisa dibilang mengenal trek gunung tersebut. Yang berbahaya apanya itu? Yang berbahaya itu treknya itu batu dan emang bisa kemiringan di 75 derajat. Lumayan. Kemiringan 75 derajat dengan kisaran angin yang kencang lah. Setelah itu berlalu, sampailah kita ke puncak. Dan emang di situ banyak orang segala macem. Kita sampai puncak itu kisaran jam 10-an. Jam 10 pagi. Kita sampai ke puncak. Di puncak kita tidak ada apa-apa. Dan setelah itu saya lihat keanehan lagi. Teman saya si Mbak Ica tersebut kayak dia menyendiri lagi, teriak-teriak sendirilah kayak orang. Pasti puncak. Pasti puncak. Dia teriak sendiri. Mungkin saya pikir ya dia lagi melepaskan rasa mungkin kesalnya dia atau segala macam. Mengekspresikan. Saya anggap hal yang biasa. Makanya ya udahlah biarin gitu kan. Setelah di puncak berjalan beberapa jam, rombongan kami itu jadi bilang rombongan paling terakhir di puncak, paling turun terakhir di puncak. Pas turun dari puncak itu tidak ada hal yang saya pikirkan kayak macam-macam segala macam ya, biasa saja. Sampai turun sampai pos 5 lagi,
Sampai pos 5 lagi, di situ kita istirahat. Pas istirahat si Mbak Ica itu kayak nggak sadarkan diri, dalam artian kayak setengah sadar. Pas kita bangunkan, kita tanya, tadi kenapa kok kayak orang, bisa dibilang kayak orang plongo-plongo gitu kan, kayak orang nggak sadarkan diri. Dia bilang, kok saya udah nyampe sini. Bilang kayak gitu. Iya, kok saya udah nyampe pos 5 gitu. Tadi perasaan di puncak, kok udah nyampe sini. Lah, tadi turun gimana kata saya tuh nggak ngerasa turun. Dia bilang itu pas mau turun dari puncak udah nggak sadar. Kerasanya dia kayak gitu tuh. Kerasanya dia seperti itu. Padahal pas turun dari puncak dia samping saya. Dan sadar. Ngobrol biasa sadar. Saya rasa ngobrol sadar biasa. Tapi pas saya tanyakan, dia ngerasa dari puncak itu ke bawah tidak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Masih ada di sana dia Masih pikir. di sana. Taunya kok sudah di pos 5. Dia bilang dia ada 3 atau 2 cowok yang ngajak dia untuk turun di alam bawah sadar dia. Di luar Mas Yusuf dan teman-teman. Atau orang lain lah gitu. Iya. Tapi dia tahu bahwa saya itu ada gitu. Dalam artian dia minta tolong. Dia setengah sadar, dia megang tangan. Kenceng banget. Kenceng sambil kayak colek-colek gitu kan, colek-colek. Ya. Saya nggak tahu maksudnya apa kan. Kirain bercanda. Kirain bercanda gitu ya. Pas udah ini sadar, dia cerita, saya itu tadi emang nyolek Mas, butuh bantuan, bahwa 2 orang tersebut itu pengen ngikut sampai bawah. Karena apa? Karena 2 orang tersebut nggak percaya sama rombongan kita untuk ngejaganya. Jadi yang 2 orang itu yang di alam bawah sadar Mbak Ica di Unialan itu bukan untuk menjerumuskan, tapi untuk menjaga. Menjaga siapa? Menjaga si Mbak Ica tersebut. Tapi mungkin ya maksudnya salah, tapi pengennya si Mbak Ica ikut ke sana gitu. Terus pas sudah sadar, katanya iya tadi saya solek supaya saya itu tahu bahwa dia itu emang lagi di bawah alam sadar gitu. Akhirnya setelah kejadian itu, saya untuk menghemat waktu kan ya, berhubung waktu sudah hampir menuju siang, dan kalau emang kita kelamaan di atas bakal nanti turun ke bawahnya itu sampai malam, tengah malam bisa jadi kan. Akhirnya saya memutuskan, saya dan teman saya si Acung, saya turun duluan untuk beresin tenda dan juga mungkin masak-masakan ya. Si Mbak Ica tersebut masih dalam keadaan lemas segala macam. Saya suruh tunggu di atas di pos 5. Setelah saya itu turun lari. Yang biasanya naik itu nanjak itu bisa nyampe 2 jam, itu saya pas turun lari bisa setengah jam. Cepet ya. Karena emang saya sengaja cepetin. Dan saya mikirnya, saya dengan turun lari, mungkin mereka dengan jalan kaki pasti lama. Selang setengah jam lagi kok mereka udah nyampe gitu. Itu yang bikin saya heran. Padahal jalur itu panjang. Dan turunnya juga slow ya biasa. Saya aja yang lari setengah jam, mereka yang jalan kaki setengah jam. Kok bisa sama gitu? Ya mungkin itulah yang nggak tahu lah, di tengah jalan mereka mungkin lari atau gimana kan ya. Terus setelah itu kita packing, kita turunlah kita di jam 3 atau jam setengah 4 kita sudah mulai turun. Saya mikir ini sampai bawah pasti malam. Dan malam saya sudah tahu bagaimana apa yang akan terjadi di tengah perjalanan, apalagi bisa dibilang saya itu rombongan yang emang terakhir turun juga sih. Terakhir turun. Di tengah perjalanan tidak ada halangan apa-apa, dari pos 4 ke pos 3 tidak ada halangan apa-apa, dari pos 3 ke pos 2 juga masih aman. Sampailah ke pos 1, kita turun lagi. Kita nyantai sejenak karena emang pas di pos 1 itu maghrib. Karena kan mitosnya orang Jawa, maghrib nggak boleh keluyuran di luar, apalagi itu di hutan.
Kita istirahatlah di situ agak lama, dan saya mikir ini saya bawa anak pemula dan bawa emang anak-anak, ada anak yang indigo juga. Saya pikir oh ini pasti kalau udah lewat malam ini pasti banyak hal yang bakal jadian, gitu kan. Dan benar saja setelah itu kita lanjut jalan pulang menuju pos camp, menuju ke pos registrasi ya. Itu kisaran jam 6:30 atau jam 7-an. Di tengah perjalanan itu anak-anak banyak yang emang ngerasa ada yang ngikutin, emang ada yang megang. Itu yang pemula juga ngerasain, ngerasain di akhir-akhir. Di akhir ngerasain, ada yang kayak semacam suara-suara apalah gitu kan. Suara apa itu Mas waktu itu? Bisa dibilang kayak suara, ada orang ketawa, ada anak-anak ketawa gitu. Ada kayak mungkin suara semak-semak kayak goyang gitu. Padahal situ nggak ada angin. Dan cuaca emang lagi nggak ada angin. Kalau untuk saya, bagi saya sih itu hal yang biasa. Tapi saya juga untuk wanti-wanti takut terjadi apa-apa kan. Akhirnya saya kuat-kuatin dengan saya mungkin ya teriak-teriak semangatin anak-anak supaya nggak mikir kemana-mana gitu kan. Dan sampai ada yang terlewat. Ya, apa-apa. Pas dari pos 2 ke pos 1 itu kan ada mungkin bagi orang yang sudah mungkin pernah ke jalur Permadi, ada pohon tumbang gede banget, gede banget tuh. Gedenya bisa nyampe diameter itu gede lah, kayaknya 1 meter lebih diameter, gede. Mungkin bisa dipeluk sama 3 orang. Iya. 3 orang. Itu pohon jatuh dan itu dibentuk terowongan di bawahnya, ada terowongan juga. Dan sebelum itu saya kan posisi depan. Saya udah ngerasa oh ini badan saya udah anget nih, kerasa nih. Pasti di sini ada apa-apa. Nah saya pas saya lihat ke belakang, si Ica itu nggak mau turun. Pas mau lewat itu iya, dia nggak mau turun. Dia mundur sampai ke atas lagi. Saya samperin, kenapa? Itu ada cewek, nenek nakal. Oh bilang kayak bilang gitu. Seperti itu. Nakal gitu. Iya, dia mengganggu tuh. Setelah dan di bawah terowongan itu kan, terus sampai merinding. Di bawah terowongan itu, terus di atas itu kan ada pohon. Di pohon tersebut itu ada ular gede. Ular nyata? Enggak ular nyata, ular memang yang penglihatannya. Ular siluman kayak gitulah. Ular alam gaib. Itu gedenya sepohon tersebut. Menurut Maica. Iya, dan kepalanya menjuru ke bawah. Makanya dia nggak berani lewat. Ya, bagi saya yang nggak bisa ngelihat, cuma bisa ngerasain. Ya udah, ayo lewat. Mau nabrak mau enggak kan? Dia bilang saya nggak berani. Saya nggak berani, saya takut. Gitu kan? Dia lihat. Akhirnya saya peluk. Nah lewatin, dia tetap masih ngeberontak, takut segala macam. Saya udah nggak apa-apa. Kita kena bareng. Dan sampai nangis, sampai lewat terowongan tersebut, saya juga merindingnya benar-benar kuat dari ujung kaki sampai ujung kepala itu, rasanya merinding sekali. Panas juga badan saya. Pas lewat udah kelar, baru dia pasti pos 1 itu cerita. Tadi itu kayak gini. Ularnya gede banget ularnya. Dan si perempuan itu juga kayak mau deketin gitu kan. Mau deketin sebut. Dan itu bisa dibilang saya pengalaman nanjak saya itu emang baru itu sih yang benar-benar kayak kelihatan serem ya. Iya. Sebelumnya mah kayak suara gamelan udah biasa sebelumnya. Kemarin doang. Karena mungkin ya cuacanya habis hujan, ekstrim juga kan. Terus jadi ada anak yang indigo juga. Iya, jadi ikut. Sugesti orang itu kalau sudah malam itu sugestinya wah sudah berkaitan dengan dunia lain. Iya. Sugesti orang lain mungkin ya sugestinya ya. Jadi sudah beranggapan wah nanti saya pulang malam ada kayak gini. Padahal kalau menurut orang biasa kayak kita ya itu nggak ada. Ya kan? Bagi kita yang nggak bisa ngeliat itu nggak ada. Tapi bagi mereka yang pendaki pemula kayak anak ini kok lewat malam itu sudah kayak misalkan jadi ancaman buat dia gitu. Oh ada ini ada itu segala macam. Karena akan muncul semua gitu gangguan yang bisa dia lihat. Ya.
Mungkin lanjut setelah itu kita sampai pulang lagi dari pos 1 ke pos registrasi. Situ tadi kita lanjutkan dengar suara anak-anak dan suara perempuan juga. Setelah sampai pos hampir mau ke bumi perkemahan Permadi, itu kan sebelum ada air terjun. Ada air terjun itu ada tiga terjun. 3 air terjun dalam satu sungai. Dalam artian di 1, 2, 3 gitu. Dan di situ bener lagi terjadi. Mbak Ica lihat itu ada ular lagi, tapi dengan mustika di atasnya yang mungkin hanya orang-orang tersebut yang lihat. Kalau bagi saya nggak percaya gitu. Tapi dia yang lihat itu ada mustikanya, katanya ular 1 gede, 2-nya ngedampingin. Tapi itu ular katanya nggak jahat, nggak nakal. Dia sempat mau nyamperin, saya tarik. Dia bilang, iya itu bagus karena ular warna-warni katanya. Atau Maicanya? Iya, dia mau nyamperin akhirnya. Oh, berarti nggak terlalu gede juga ya ularnya? Nggak terlalu gede, tapi ya itu dia kayak memikat gitu. Iya. Dia mau nyamperin ke air terjun tersebut, saya tarik. Iya tahu. Kata saya ada ular bagus. Cuma ya udah malam gitu kan. Kalau mungkin nggak ditarik, ya wassalam mungkin ya. Iya. Udah bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Akhirnya sudah ditarik. Sepanjang jalan dia cerita, inilah itu saya ngeliat ini. Iya, kata saya, dengerin, namanya orang baru udah ngeliat kayak gitu ya, jadi mungkin pengen nyeritain apa yang dia lihat gitu. Iya. Terus sesampainya di pos Permadi itu belum pos registrasi ya belum. Habis itu anak-anak sudah sangat lelah sekali, sudah mungkin capek dengan pendakian yang cukup melelahkan. Dan kejadian-kejadian di sekelilingnya mungkin ya, itu bagi tim kami, nggak tahu untuk tim yang lain, karena sugesti orang tuh berbeda-beda. Ada yang mungkin menganggapnya hal yang biasa saja. Kalau untuk pendaki-pendaki yang sudah biasa mah ya udah biasalah, hal yang biasa. Mungkin bagi kami dan tim itu hal yang emang sangat menguras tenaga dan energi juga. Setelah sampai di situ kita sampai pos registrasi dan mungkin seperti itulah ceritanya. Dan memang itu dialami nyata. Itu real, dialami nyata, real. Nah, yang saya mau tanyakan ke Mas Yusuf, pada saat Mbak Ica ya tadi ya, yang bisa lihat atau indigo tadi bisa mengatakan suatu makhluk itu baik ataupun jahat, dikasih tahu nggak maksudnya apa yang menyebabkan itu jahat itu baik gitu? Kalau untuk ngasih tahu kayak gitu mah dia nggak, misalkan ini loh yang paling cuma dia mengatakan ini ularnya baik, ini ularnya ganggu gitu. Iya. Padahal kan pas dibilang baik juga Mas Yusuf malah justru curiga, maksudnya jangan di situ. Ya kan? Iya, karena semua berarti kan belum tentu itu yang dianggap baik itu baik gitu. Karena kan emang kenalan aja belum gitu kan. Belum. Ya, iya kan, kenalan aja belum, baru lihat di situ kok dibilang baik gitu kan. Apalagi ular kan. Iya. Anda ular bukan? Bukan Mas. Kadal. Silumannya. Jadi boleh. Dari tadi saya yang udah habis nih. Putih ya? Iya. Air zam-zam ini Mas. Yusuf sama Ludin. Terus apa yang Anda alami? Tidak dong, Anda dong. Silakan mau tanya apa lagi? Tadi pas pendakian lagi kan teman-teman kan hanya mengalami pas di bawah tuh. Ya. Yang pemula itu. Nah, itu diceritain nggak pas di bawah itu oleh Mbak Ica? Teman-teman yang lain juga itu. Setelah mungkin di pos registrasi di itu kan base campnya, ceritainlah semua. Ceritain. Dari awal mulai pendakian, di pos camp, di puncak, sampai turun lagi, sampai ke pos base camp, diceritain lah semua. Dan mungkin teman-teman yang emang belum pernah tahu hal yang seperti itu, kaget. Masa sih? Tapi di antara mereka yang pemula tadi, tapi beneran nggak ada yang merasakan? Nggak ada yang merasakan. Bener-bener pas Mbak Ica cerita itu, dia memang baru memang ada kayak gitu. Jadi untuk yang pemula mah di bawah have fun dan juga mungkin udah
karena efek kecapean dan kelelahan mungkin. Ya tak kira kadang-kadang kan ada tuh Mas Yusuf yang ada. ternyata diam-diam dia tuh juga melihat itu gitu kan. Tapi nggak mau cerita pas di bawah. Saya ini loh, oh iya saya juga denger loh ini, karena ada seperti itu ya. Tapi itu tuh memang enggak. Real nggak ada. Dan itu hanya mungkin kayak Mbak Ica atau saya juga yang merasakan. Kalau untuk saya bilang saya tidak bisa melihat tapi bisa merasakan. Jujur nggak bisa melihat. Bisa merasakan dibandingkan mungkin yang saya bisa melihat tuh hanya sekarang saja. Saya bisa melihat. Melihat Anda. Kemarin Anda bisa melihat siapa? Saya bisa melihat, bisa menerawang orang lagi mandi, Mas. Enggak. Siapa saja yang sudah Anda terawang? Sri. Sudah banyak, berwarna-warni macamnya. Ini lebih ke horor apa ke komedi, Mas ya? Lebih ke horor ya? Horor. Kan judulnya Medeni. Kuntilanak mana yang sudah Anda intip? Hamilin. Saya tidak mau berkata jorok ya, nanti disensor. Tapi di Gunung Slamet itu sebenarnya kan banyak horornya ya sebenarnya. Secara Mas Yusuf alami itu di luar dari tadi ada penampakan atau tidak, memang tampilannya itu ketika naik Gunung Slamet kayak gimana deh maksud? Saya bilang semua gunung itu horor, semua gunung. Semua gunung horor. Dari gunung yang terkecil sampai ke yang tergede itu. Kenapa kecilnya segini gitu segini? Itu mau menggambarkan ukuran. Oh iya. Semua gunung itu horor karena emang gunung itu tempatnya bisa dibilang kalau kata orang Jawa itu alas ya. Alas. Termasuk hutan lah. Emang hutan yang emang ya kan kayak jin-jin kayak gitu kan suka tempat yang lembab, yang emang basah gitu kan. Di pohon-pohon juga. Iya. Jadi kalau untuk gunung mah dilihat dari jauh tuh Gunung Slamet indah sekali. Tapi di dalamnya banyak menyimpan misteri, entah itu mitos apa saya nggak tahu. Ada yang bilang mitosnya ya ada harimau lah, ada ininya lah, ada apa setan apalah. Itu berbagai macam asumsi masyarakat. Nah, kembali lagi itu yang tadi kerasupan harimau itu ibu-ibu itu pas kerasupan harimau juga kerasupan ular itu yang nyembuhin siapa itu? Apa sembuh yang sendiri atau itu gimana? Ada atau waktu tinggal itu aja udah gitu? Enggak lah, tinggal gitu ya? nanti malah jadi ular beneran. Ular beneran gitu kan. Ada yang nyembuhin waktu itu dari pendaki asal Bekasi waktu itu. Oh, ada pendaki lain. Ada pendaki lainnya emang bisa menyembuhkan. Dan di situ tidak berkata apa-apa, maksudnya dalam artian kalau orang kesurupan kadang kan ada pesan-pesan apa gitu kan. Kadang ada yang diomongin apa, kadang dia ngeluarin ngucapin nomor toga gitu kan. Kalau pasangnya lumayan kan, dapet deh kan. Itu nggak bilang apa-apa, jadi kayak semacam ya teriak-teriak doang, gestur tubuhnya. Gestur tubuhnya kayak ular atau nggak pas kemasukan ular? Kayak ular. Kayak gini. Coba saya tahu. Sampai lihat coba kayak gimana? Oh enggak. Gengsi ya di sini. Depan kamera nggak boleh. Harus lihat di bawah dong ya. Oh iya. Coba gimana Mas? Aja Mas. Terus? Yang harimaunya juga cuma geram-geram doang ya, gitu. Cuma dia teriak-teriak. Aing macan kayak gitu bukan? Enggak. Itu sampean itu. Nah, yang paling berkesan deh dari tadi pas pendakian Gunung Slamet sampai turun itu yang bagian pos mana atau bagian apa? Untuk yang paling berkesan sih itu dari pos tali. Pos tali itu apa ya? Trek tali itu berarti. Yang mau ke puncak. Jadi di trek tali itu bisa dibilang kalau emang cuacanya bagus itu bisa setengah jam kita pendakian pakai tali. Kalau emang cuacanya lagi jelek ya itu bisa nyampe sejam setengah atau sejam lah dari pos tali tersebut sampai puncak. Dan itu pos tali itu emang wajib sih karena kemiringan 70 sensasinya enak, sensasinya luar biasa. Tidak ada pohon, tidak ada batu-batu gede, jadi langsung berhadapan dengan angin kencang. Itu yang bikin bisa dibilang naik. Sensasinya Gunung Slamet ya itu. Itu yang sampai alami. Dan itu Gunung Slamet itu
trek yang paling Via Permadi ya, itu trek yang paling panjang, paling landai, tapi di puncaknya itu paling terjal. Itu yang paling berkesan. Jadi bisa dibilang ada mungkinnya saya kangen dengan treknya, saya kapok dengan treknya karena ada yang kapok juga tapi. Ada yang kapok juga, mungkin karena mungkin treknya seperti itu. Kalau penasaran silahkan merasakan sendiri, Mas. Oh iya, mantap. Nanti saya akan 3S. Apa? Senyum sapa salam. Udah garing. Garing ya kayak ibu itu garing ya. Yang marahin setan ya garing ya. Ya, garing ya. Setan dimarahin ya, nggak mungkin. Puncak komedi tuh, palung ngegaring. Iya. Setan dimarahin ya. Setan ya. Setan dibilang setan ya. Kenapa Anda membahas ya, maaf, karena saya menonton. Ada komentar untuk ibu itu aja kan? Nggak boleh, tapi sensor. Nanti saya kena somasi. Ini nggak usah ketawa mbak di depan. Ini mungkin segitu aja ya Mas. Mungkin seperti itu pengalaman dan cerita saya untuk pendakian ke Gunung Slamet. Mungkin nanti kalau pendakian selanjutnya bakal saya ceritakan. Oke, mantap. Kalau ada waktu dan juga kesempatan. Mau kemana emang Anda? Taiwan. Oke, ke Taiwan. Baiklah. Oke teman-teman, sepertinya cerita dari Mas Yusuf sudah selesai. Terima kasih Mas Yusuf sudah menceritakan sama-sama. Kisah pengalaman pendakian horornya ketika di Gunung Slamet. Kita akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.